Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Baik. Di malam hari ini kita mencoba mengingat ya beberapa fenomena yang seringkali kita dengarkan terkait dengan kasus perundungan, di antaranya yang dibahas Kak Atin tadi, di siswa SMP di Cilacap, bahkan dia sampai patah tulang gitu ya. Terus begitu pun juga di kota-kota lain, di Medan, dan bukan hanya di sekolah dasar, namun juga di jenjang SMP dan SMA. Dan yang miris lagi, di Sukabumi ternyata kasus yang terjadi di anak usia 10 tahun ini ada proses intimidasi korban dari guru dan dari kepala sekolah. Artinya, kasus perundungan memang tidak hanya berbicara tentang individu, tapi juga bagaimana sistem yang ada di kelompok, yang ada di dalam sekolah, ikut menunjang atau mengurangi terjadinya kasus ini. Kita coba persamakan persepsi terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya bullying? Secara definisi, bullying diartikan sebagai perilaku agresif dengan tipe proaktif yang mempunyai unsur kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan. Jadi memang ada unsur kesengajaan di situ dari individu atau kelompok untuk menyakiti orang lain dengan disertai adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan secara berulang, Bapak Ibu. Jadi bullying ini tidak hanya satu episode saja kekerasan atau bagaimana seorang siswa atau kelompok menyakiti temannya, tapi juga ini dilakukan secara berulang. Ini baru kita sebut dengan bullying. Bullying tidak termasuk ketika siswa saling adu argumen atau misalnya juga satu episode penolakan sosial atau ketidaksukaan, satu episode tindakan kejam atau pembalasan dendam, dan tindakan agresi atau intimidasi yang acak. Memang bullying korbannya spesifik, selalu orang itu aja gitu ya, siswa itu aja, dan bukan hanya satu kali. Mungkin puncaknya yang kita lihat di media pemberitaan itu adalah puncak dari perilaku kekerasan yang dilakukan. Tapi sebelum itu buntutnya panjang sekali. Ada perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan korbannya spesifik gitu ya. Ada tujuan-tujuan spesifik untuk membuat dia malu, untuk membuat korban merasa tidak berdaya. Dan ini artinya ketika ini dilakukan beberapa kali dan di konteks ini kita membahas bullying yang ada di sekolah, sebenarnya kita sebagai pendidik yang ada di sekolah punya kesempatan untuk mencegah atau memutus rantai bullying ini. Sebenarnya kenapa sih bullying bisa terjadi gitu ya? Pelaku bullying yang menarget korban tertentu sebenarnya didominasi temannya itu sebagai kompensasi dari ketidakberdayaan dia untuk meregulasi atau mengelola permasalahan yang dia alami. Jadi mungkin saja pelaku bullying mengalami permasalahan dalam keluarga itu sangat mungkin. Jadi misalnya dia di rumah dalam kondisi ayah ibunya sering berkonflik gitu ya, dia tidak berdaya untuk dapat membela ibu atau ayahnya yang menjadi salah satu korban KDRT tersebut. Rasa ketidakberdayaan itu ya ataupun dia sendiri yang sebenarnya adalah korban dari bullying di setting yang lain ya, mungkin tidak di sekolah tapi di pertemanan di dekat rumahnya atau di komunitasnya yang dia di situ jadi korban, sangat mungkin akhirnya perilaku ini menggeser dia menjadi pelaku dengan dia mendominasi temannya yang lain ya, yang lebih lemah, yang terlihat lebih inferior daripada dia, ini jadi kompensasi untuk dia meluapkan ketidakberdayaan dia sebenarnya dalam menghadapi permasalahan yang dia alami saat itu. Bullying juga bisa terjadi sebagai bentuk pertahanan diri dari tekanan lingkungan dan isolasi sosial, utamanya untuk siswa yang SD kelas 4, 5, 6 ya, yang sudah mulai pra-remaja dan SMP, SMA, ketika mereka dalam satu kelompok yang di situ teman yang lain itu adalah pelaku bullying juga,
akhirnya dia ikut-ikutan tuh untuk membuli temannya juga agar bisa menjadi satu rasa dengan satu gengnya tersebut. Langkah ini juga dapat melindungi dia dari pengakuan pertemanan di sekitarnya. Selain itu, bullying terjadi juga karena ada dorongan untuk merasa superior. Kita melihat beberapa kasus yang terjadi, yang menjadi pelaku bullying adalah mereka-mereka, siswa-siswa yang sebenarnya memiliki wewenang atau peran yang lebih daripada temannya gitu ya. Misalnya sebagai pengurus OSIS, sebagai ketua atau pengurus kepanitiaan event tertentu, atau mungkin juga anggota di kepramukaan dan peran-peran lain yang dimana dia memiliki kewenangan ya untuk dapat memberikan kekuatan itu kepada siswa yang tidak memiliki kewenangan. Dan memang adanya dorongan untuk merasa superior ini karena di balik itu si pelaku dia sebenarnya sangat kecil, dia sebenarnya memiliki penghargaan diri yang sangat rendah sehingga dia membutuhkan validasi dari orang lain bahwa ini loh, aku loh kuat bisa mengalahkan kamu gitu ya, aku loh sekeren ini bisa memberikan kata-kata yang merendahkan kepada temannya. Untuk dapat validasi dari teman-teman atau lingkungan sosialnya, ininya juga termasuk salah satu yang mendorong siswa menjadi pelaku bullying. Kemudian apa saja nih bentuk dari perilaku bullying? Ada terkait fisik, verbal, dan juga sosial. Dalam hal fisik, misalnya mencolek, mencubit, memukul, menendang, menjegal, menjambak, terus mendorong, dan tindakan fisik lain yang memang dimaksudkan untuk memojokkan, membuat takut, merendahkan, mengancam, dan juga mengintimidasi dari temannya. Selain itu, dari sisi verbal bisa juga dalam bentuk mencaci maki, meneriaki, mengejek gitu ya. Sering sekali ya di siswa SD juga SMP yang sering memanggil temannya dengan nama orang tua atau nama hewan, meskipun dia rasanya si korban bullying ini tidak begitu terganggu dengan ucapan tersebut, tapi kita sebenarnya tidak tahu juga ya bagaimana isi hati seseorang. Jangan-jangan dia memang sangat tersakiti tapi menutupi itu. Kemudian juga mengeluarkan kata-kata ancaman yang sering kali terjadi di siswa SD misalnya ketika tidak memberi uang, kamu nggak tak temenin loh gitu ya, dan ancaman-ancaman lainnya yang sering kali sebenarnya kita temui di lapangan. Kemudian juga menjadikan seseorang sebagai leluconan atau menggoda tanpa persetujuan di depan umum. Seringkali ya ditemui di satu kelas, misalnya ada satu siswa yang sering jadi apa ya, sasaran gitu untuk leluconan teman-teman sekelas yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa saling berbagi cerita apa saja perilaku bullying yang sering dijumpai di sekolah. Selain itu, dalam bentuk sosial, bullying dalam perilaku sosial misalnya mengabaikan keberadaan teman, menyebarkan isu dengan maksud memojokkan, mempengaruhi orang lain agar ikut membenci dan menyakiti seseorang. Ketiga bentuk ini memang rasa-rasanya biasa ya, dalam tanda kutip ini hal yang gitu aja loh biasa. Tapi mari kita lihat lagi, dampaknya ini sungguh tidak sesederhana itu, seperti yang disampaikan Kak Atin dari pengalaman cerita temannya bahwa bahkan sampai si korban bullying ini dapat penanganan psikiater ya untuk dapat meregulasi stres yang dialami. Kita mengenal dulu ya, apa saja sih, siapa saja sebenarnya yang punya peran dalam kejadian bullying ini. Tentu ada si pelaku, siswa yang memiliki inisiatif, dia aktif terlibat dalam perilaku bullying, yang ngelomporin teman-temannya ya untuk bagaimana dia melakukan, merencanakan, mengeksekusi itu. Dan tentu juga ada korban, ada sasaran yang jelas, pasti selalu itu saja yang jadi sasaran. Kemudian ada juga pengamat, bystander. Ada siswa yang dia saat kejadian bully ikut menyaksikan, terus mereka bahkan menertawakan korban, bahkan juga
mengajak orang lain untuk menonton atau memprovokasi. Ini kita lihat juga yang video sempat viral ya, bahwa ada siswa yang kemudian membuli temannya yang ABK. Di situ ada pengamat, ada reinforcer, yang justru dia mendokumentasikan perilaku itu ya, justru itu memperkuat terjadinya bullying ini. Ada yang outsider, di mana siswa tahu tapi tidak melakukan apapun, seolah dia tidak peduli. Kalau bahasa tubannya nggak urus gitu ya, nggak memperdulikan apa yang terjadi pada saat itu. Sebenarnya outsider pun juga turut berpengaruh terhadap terjadinya bullying ini. Meskipun perilakunya seolah-olah tidak memberikan dampak apa-apa ya, tapi dengan dia cuek, dengan dia tidak mengabaikan, tidak melakukan suatu apapun untuk menolong si korban, ini artinya juga semakin memperburuk bullying ini. Dan kemudian yang ketiga ini yang menyelamatkan defender, di mana siswa berusaha untuk membela dan membantu korban. Ini akan sangat membantu korban untuk menyelamatkan dia dari perilaku bullying yang lebih parah dari teman-temannya. Sebenarnya, siapa sih siswa yang berisiko menjadi pelaku bullying? Pelaku bullying kurang lebih memiliki gambar latar belakang seperti ini. Mereka yang kurang memiliki kelekatan dengan orang tua, punya empati yang tidak baik, sulit mengikuti aturan, kurang mampu mengelola stres, jadi senggol bacok gitu ya, sangat sensitif. Misalnya guru menasehati perihal perilakunya yang perlu diubah ya, dia mungkin sangat sensitif terhadap itu. Mudah berkonflik, terus berperilaku agresif, self esteem yang rendah. Nih mengingatkan yang awal tadi bahwa sebenarnya bagaimana perilaku dia untuk mendominasi orang lain itu karena untuk menutupi dirinya sendiri ya. Karena dia sebenarnya punya self esteem yang rendah. Dia tidak cukup memiliki kepercayaan diri yang baik sehingga ingin mendapatkan pengakuan, ingin dapat validasi dari temannya, dari orang di sekitarnya bahwa ini loh, aku punya kemampuan yang seperti ini, yang lebih daripada si korban bullying ini. Kemudian yang beresiko juga adalah siswa yang punya teman yang melakukan bullying. Dalam satu geng, misalnya dia adalah temannya si pelaku, ini juga beresiko untuk dia kemudian menjadi pelaku bullying juga. Atau yang terakhir yang sering terjadi adalah siswa yang punya pengalaman mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan, baik di sekolah maupun di dalam rumah. Kita sama-sama mengetahui ya, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak, ini akan sangat beresiko bagi seorang siswa yang akhirnya nanti akan membuli teman-temannya. Bagaimana nih cara untuk kita sebagai bapak dan ibu guru mendeteksi kalau dia kayaknya pelaku bullying nih gitu ya. Ada beberapa indikator yang mungkin kita bisa sering merefleksikan, misalnya siswa terlibat perkelahian secara fisik atau verbal, terus berinteraksi dengan teman yang membuli orang lain. Semakin lama kok kita evaluasi semakin agresif ya anak ini, terus kemudian memiliki barang atau uang tambahan yang saat kita tanya ke dia sumbernya dari mana, dia tidak dapat menjelaskan gitu ya. Sering menyalahkan orang lain atas masalahnya, tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab atas perilakunya, tidak empati terhadap perasaan orang lain, dan juga mengkhawatirkan reputasi atau popularitasnya akan jatuh. Ini dalam konteks ini, 8 indikator ini bisa menjadi alarm kita sebagai guru. Misalnya ada anak yang kurang lebih memenuhi beberapa indikator ini, kayaknya kita perlu deh untuk mendekati dia, mencoba untuk ngobrol, dan kita coba menanyakan sebenarnya apa sih kebutuhan yang dia belum mendapatkan itu. Sehingga ketika mungkin saja ini hanya alarm, kita sebagai bapak dan ibu guru bisa mencegah perilaku ini dari pelaku bullying. Kemudian siapa yang beresiko menjadi korban bullying? Anak yang dianggap berbeda secara fisik. Terkait dengan tinggi badan, ya, berat badan, terus kemudian warna kulit yang sangat berbeda dengan teman-temannya, ini juga dapat menjadi resiko seorang siswa menjadi korban bullying. Perilakunya aneh dan mungkin dia berkebutuhan khusus, punya keterampilan sosial yang lebih rendah daripada anak seusianya, dia sulit untuk bersosialisasi,
ini juga perlu kita rangkul ya, karena pada sering kasus yang saya dampingi terkait dengan korban bullying, mereka semuanya adalah siswa yang berprestasi sebenarnya. Di kelas selalu mendapatkan juara, begitupun juga mereka mengikuti perlombaan-perlombaan dan mendapatkan juara juga dari event yang mereka ikuti. Tapi ternyata mereka mendapatkan penolakan dari teman-temannya karena dianggap terlalu pintar, dianggap terlalu mengikuti aturan. Dan ketika kita mencoba melihat latar belakang dari siswa ini, orang tuanya memang memberikan pendampingan secara rutin terkait dengan perkembangan kognitifnya, terkait dengan bagaimana prestasi akademiknya dapat dicapai. Tapi mungkin kurang memberikan stimulasi terkait dengan aspek sosial dan juga emosionalnya. Mereka cerdas, mereka berpintar, mereka berprestasi, namun tidak cukup cakap untuk berinteraksi, tidak cukup dapat meregulasi stres ketika mereka ada permasalahan, sehingga ketika dihantam permasalahan yang berkaitan dengan teman, mereka jadi benar-benar tumbang gitu ya. Karena sebelumnya aspek-aspek sosial, aspek-aspek emosional yang sebenarnya perlu diseimbangkan, mereka kurang dapat memiliki keterampilan itu. Kemudian siswa yang beresiko lainnya adalah siswa yang dipersepsikan sebagai individu yang lemah, yang tidak bisa melindungi diri. Kamu ini, aku bullying, ya kuat gitu ya. Ada siswa yang mengatakan seperti ini, jadi dia ngebully temennya, biar temennya yang lemah ini jadi kuat ya. Membolak-balikan keadaan, padahal itu sebenarnya alasan saja. Artinya, ketika di sini kita sebagai bapak dan ibu guru melihat ada siswa yang kayaknya dia lemah ya dari segi fisik, dia kurang percaya diri, dia seringkali merasa cemas dan tidak aman, ini perlu kita dampingi secara khusus. Begitu juga dengan siswa yang sedikit teman dan tidak populer. Ini sangat riskan untuk menjadi korban bullying. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mendeteksi korban bahwa ini kayaknya ada kejadian bullying sebelum ini gitu ya. Misalnya siswa yang mengalami kerusakan atau kerugian dari pakaian atau barang pribadinya yang rapi terus kemudian lusuh gitu ya, ditemukan jejak penganiayaan fisik seperti luka, memar atau goresan, penampilan terlihat lusuh dan kotor, hilang ketertarikan pada aktivitas favorit atau aktivitas sosial lainnya yang sebelumnya dia sangat bersemangat untuk mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, tapi tiba-tiba dia menarik diri, nggak mau mogok ya untuk dapat terlibat di aktivitas yang sebenarnya dia sukai. Ini juga perlu kita curigai. Saat pulang, dia mogok gak mau kembali lagi ke sekolah, menunjukkan kesedihan yang tidak seperti biasanya, sering murung, cemas, merasa kesepian, menyendiri, enggan bergabung dengan temannya. Dalam satu kelas, misalnya kita berikan proyek secara berkelompok, dia cenderung menghindar dan gak mau untuk mengerjakan itu. Ya akhirnya ini juga memberikan pengaruh gitu ya pada prestasi akademiknya dia. Dia mungkin kehilangan teman, atau terjadi perubahan dalam berteman. Yang sebelumnya saat di sekolah dia berteman dengan satu circle yang biasanya mundar-mandir kemana-mana gitu ya, terus tiba-tiba kok jadi menyendiri ya, patut kita curigai. Kemudian siswa juga yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan teman. Ada perubahan dalam pola makan, jam tidur, mungkin dari orang tua ya, ngelapor ke guru, gimana ini kok nggak mau makan ya, atau mungkin anaknya nggak mau tidur, jadi jam tidurnya sangat berkurang atau sebaliknya jam tidurnya sangat berlebih gitu. Tiba-tiba mengeluhkan sakit kepala padahal ketika periksa ke medis tidak ada keluhan fisik gitu ya. Jadi hanya psikosomatis saja. Prestasi akademik menurun, mengalami stres dan bahkan sampai kepada depresi dan punya pikiran untuk bunuh diri. Ini tidak bisa kita anggap sebagai gejala atau tanda-tanda yang biasa. Ketika ini benar-benar terjadi pada anak-anak kita sebagai guru yang setiap harinya memberikan bekal secara akademik, kita memberikan materi-materi,
tidak akan masuk ya untuk anak-anak yang sedang dalam kondisi menjadi korban atau menjadi pelaku bullying. Jadi mari kita bersama-sama secara holistik, memang upaya ini tidak bisa hanya dilakukan satu pihak saja. Harus berkolaborasi dengan berbagai pihak lainnya untuk dapat mencegah dan menangani bullying. Beberapa langkah ini mungkin bisa diaplikasikan ke sekolah dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di KGB sudah punya aksi nyata yang nanti bisa saling dibagikan dalam forum ini. Sedikit ide untuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan di sekolah adalah dengan memberikan layanan pengaduan. Jadi ada SOP yang jelas untuk bagaimana melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya agar si korban ini tidak takut dan tidak merasa sendirian, bahkan mereka seringkali itu merasa bersalah gitu ya atas perlakuan tidak menyenangkan yang sebenarnya dialami gitu. Dia di sini korban tapi merasa bersalah. Jadi memang di sekolah juga harus men-setting bagaimana pelaporan ini dapat memunculkan rasa aman dan terjaga kerahasiaannya. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif dengan siswa, orang tua, dan guru, lakukan kebijakan anti-bullying yang dibuat secara bersama-sama, tidak hanya satu arah dari guru atau dari kepala sekolah saja, tapi juga dibuat dengan kesepakatan siswa yang ada di kelas. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban, pendidik dan tenaga kependidikan juga menjadikan teladan dengan berperilaku positif tanpa kekerasan. Dalam KGB kita tidak mengenal hukuman, yang ada adalah konsekuensi yang diberikan kepada siswa. Karena pada dasarnya hukuman tidak memberikan pendidikan apapun, hanya ada rasa emosional tidak menyenangkan yang akan dirasakan, tapi berbeda ketika untuk dapat menumbuhkan disiplin positif di kelas, cara yang dilakukan adalah dengan konsekuensi. Sekolah juga dapat mengimplementasikan program anti-bullying yang melibatkan berbagai pihak, kemudian juga memastikan Sarpras juga tidak mendorong anak untuk berperilaku bullying. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalnya udah kejadian, seperti apa langkah yang dapat dilakukan oleh guru dan atau pihak sekolah untuk dapat mengatasi ini? Yang pertama tentu dengan adanya pengaduan itu kita bisa tahu sebenarnya bagaimana kronologinya ya. Tentu tidak dengan menyatukan si korban dan si pelaku terus datang dua-duanya di ruang BK, itu tidak akan mungkin karena pasti akan justru jadi sasaran empuk lagi si korban. Jadi kita mendengarkan mereka dengan secara terpisah dari sudut pandang korban bagaimana, dari sudut pandang si pelaku bagaimana, juga teman-teman yang melihat kita panggil secara terpisah. Di satuan di SMP dan juga SMA bisa dengan guru BK apabila di sekolah dasar ya, wali kelas yang di sini bertanggung jawab untuk dapat mendampingi siswa. Kemudian juga ada sanksi ya yang diberikan ketika memang terjadi bullying dan ini memberikan dampak yang sangat negatif untuk si korban. Penerimaan pengaduan itu tentunya juga tidak hanya sekedar laporan, tapi ada tindak lanjutnya. Bagaimana, apakah korban hanya cukup didampingi oleh guru BK atau wali kelasnya saja, ataukah dampak-dampak yang dirasakan ini cukup signifikan dan kemudian harus direport ya, atau diperlukan pendampingan kepada pihak profesional lain seperti psikolog atau psikiater untuk dapat membantu pemulihan si korban. Dan tentunya alur ini dilakukan secara terintegrasi dari pihak orang tua, juga pemerintah, dari P2T P2A, kemudian dari polisi dan pusat layanan setempat, sehingga langkah yang dilakukan kemudian tidak hanya sebatas untuk laporan saja, tapi juga ada langkah-langkah nyata yang dapat membantu pemulihan psikologis si korban. Baik, demikian singkat pemantik diskusi kita di malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Ati. Terima kasih Kak Felin. Menarik sekali nih. Saya jadi pengen banyak belajar nih. Karena kebetulan saya walaupun bukan latar belakang psikolog, tapi di sekolahan saya diamanai jadi guru BK, Kak.
Ya, kemarin saya mencoba untuk minta tanggapan ke anak-anak kelas 9 itu bagaimana pendapat mereka, apa yang mereka lakukan jika melihat bullying gitu ya. Ternyata mereka rata-rata jawabannya tidak peduli. Rata-rata banyak tidak bully. Ini ya apa ya? Ternyata mereka juga kurang di rasa empati. Kita perlu menumbuhkan empati di mereka enggak ya. Oke, itu nanti kita bahas ya. Kita hari ini setelah kita mendapatkan materi yang begitu menarik tentang bullying, saya akan buka tanya jawab ya, tanya jawab boleh tanya, boleh sharing ya, bebas saja pada semua Bapak Ibu guru yang ingin cerita-cerita. Nanti kita cari solusi bersama dan tentunya dijawab oleh pemateri kita yang keren ini, Kak Felin. Oke, monggo dipersilakan. Untuk sesi pertama tiga penanya dulu mungkin ya. Monggo boleh angkat tangan dulu. Atau langsung buka mic. Nah, itu ada. Siapa itu? Bu Hansa Elmuna. Monggo. Bisa langsung dibuka mic-nya. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bentuk perilaku bullying yang tadi dijelaskan oleh Ibu penyaji materi, bahwa di sini adalah salah satu bentuk bullying yaitu berbentuk verbal, yaitu mencaci, maki, atau mengejek. Nah, apabila itu terjadi pada salah satu siswa yang mana siswa ini diejek, dihina, kemudian itu misalkan dihinanya, oh wajah kamu itu seperti monyet, seperti itu, kemudian oh kulit kamu hitam. Nah, si siswa ini itu cerita sampai kalau di sekolah dia itu menahan tangisan, menahan emosinya, kemudian setelah kembali ke rumah si anak ini meluapkan emosinya secara mandiri, tidak diceritakan kepada orang tuanya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi korban yang mendapatkan kekerasan verbal yang berbentuk caci maki atau mengejek tersebut? Terima kasih. Monggo langsung Kak Felin. Baik, terima kasih Ibu Hansa, pertanyaannya sangat menarik sekali. Memang ya Bu, rasa-rasanya di siswa, di anak-anak ketika ada kasus seperti itu yang saling mengejek gitu ya, dia nganggapnya biasa gitu ya, seperti yang Kak Atin sampaikan tadi. Mungkin si pelaku ini memang tidak cukup berempati kepada si korban. Dia tidak cukup dapat merasakan apa yang sebenarnya dirasakan teman yang diejek ini, padahal dampaknya itu sudah luar biasa dengan kata-kata ejekan itu. Lalu apa nih yang dapat dilakukan oleh guru? Salah satu penyebab faktor risiko ya, kenapa si korban ini sangat terpuruk, Ibu Kansa, karena memang dia sebelum ada kejadian bullying, dia memang memiliki karakteristik yang tidak begitu punya self esteem yang tinggi gitu ya. Jadi si korban bullying ini memang tidak punya cukup rasa penghargaan terhadap dirinya sendiri. Mungkin dia memandang dirinya memang jelek, dirinya pantas untuk dilecehkan, dirinya pantas untuk diberikan umpatan jelek dari orang lain, dirinya memang pantas untuk diperlakukan tidak baik karena fisiknya yang berbeda dengan teman-temannya mungkin. Jadi bagaimana guru di sini untuk berdialog, untuk ngajak berdua ngobrol dan memunculkan citra diri yang positif tadi. Memang tidak instan, tapi bagaimana upaya kita untuk meyakinkan bahwa kita semua adalah
makhluk yang baik, ya. Kita diciptakan secara sempurna dan juga kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tidak ada satupun orang yang berhak menyakiti kita. Itu perlu kita tekankan pada si anak ini, karena dinamika dari si korban bullying ini sangat beragam. Bisa saja dia yang menjadi pelaku, juga kemudian dia menginternalisasi tuh apa yang disampaikan oleh temannya. Oh iya ya, memang aku jelek ya. Oh iya ya, memang aku nggak pantas ya. Oh iya ya, memang aku nggak layak ya. Nah itu kita stopnya di situ. Kita putus keyakinan itu dari si korban, bahwa dia adalah seorang yang layak untuk dicintai. Dia tidak boleh ada satupun orang yang menyakiti dia. Perlindungan diri, bagaimana kita meyakinkan dia untuk dapat asertif ya, untuk dapat menyampaikan tidak menolak seseorang, itu boleh banget loh kamu lakukan itu. Nah itu perlu kita yakinkan. Kadang-kadang dia tidak mendapatkan cukup keyakinan dari lingkungan bahwa dia memang layak dicintai dan dia boleh menolak seseorang yang menyakiti dia. Dan ini satu lagi Bu Hansa yang ingin saya tambahkan, karena Bu Hansa tadi menyampaikan terkait regulasi emosi ya pada si korban. Kita Bapak Ibu ya sering di sini akhir-akhir ini kita sering sekali mendapatkan kasus tentang barcode, di mana remaja pada umumnya SD yang akhir dan juga jenjang SMP dan SMA, mereka yang tidak mampu mengelola permasalahan yang dia alami, dia tidak ada tempat untuk bercerita kepada orang lain, kepada pihak sekolah atau kepada orang tua, akhirnya mereka melakukan pelampiasan, melakukan kompensasi dengan menyakiti dirinya sendiri dengan ngebarcode itu. Itu sebenarnya bentuk dari ketidakberdayaan dia untuk mengregulasi stres dari permasalahan yang dia alami saat ini. Jadi mari kita bersama-sama ya bergandengan tangan untuk dapat membantu siswa yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku bullying. Terima kasih Bu Hansa tadi atas Iya, terima kasih Ibu. Sudah cukup. Bagaimana jawabannya, sudah bisa diterima Bu Hansa? Iya, sudah Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Kurniani Satifasari, monggo. Bu Kurnia angkat tangan ya tadi ya. Iya Bu. Iya monggo. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu saya Ibu Kurniani Satifasari dari MA Anwar, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Kebetulan saya di sini mengajar di MA Anwar dan sudah 2 tahun terakhir ini memang di sekolah kami kasus perundungan itu jadi topik yang sangat diperhatikan, karena di sekolah kami kebetulan kan dipisah ya Bu ya, untuk yang santri putri dan putra. Kebetulan untuk yang perundungan ini terjadi di santri putri, yaitu perundungan fisik, verbal, sampai ke tahap lebih ke tahap pengeroyokan. Jadi korban itu mengalami perundungan verbal, fisik, dan cenderung ke kekerasan yang dilakukan secara berkelompok, sehingga mengakibatkan si korban ini mengalami trauma yang cukup mendalam. Jadi sampai dia tidak mau bertemu, tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Nah, ketika kejadian itu terjadi, kami dari pihak madrasah, karena kejadian itu baru kali pertama, kita memang belum punya penanggulangan, atau ibaratnya anak ini harus dibagaimanakan yang si korban ini, karena setiap saya dekati anaknya selalu menangis. Untuk cerita saja kesulitan, Bu. Nah, jadi untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang sudah terjadi, apa yang dialami itu dia masih cukup trauma, masih trauma yang cukup mendalam. Itu yang pertama nggih. Bagaimana caranya kita agar bisa mendekati si korban ini
untuk bisa terbuka sama kita, untuk bercerita yang sejujurnya kepada kita, sehingga kita nanti bisa, istilahnya langkah apa selanjutnya yang akan kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi atau langkah preventif kita, agar kejadian perundungan, terutama perundungan fisik yang terjadi secara kelompok atau dalam tanda kutip pengeroyokan itu bisa dihindari, yang notabene madrasah kita itu, berbasis ponpes gitu, Bu. Mungkin itu saja, 2 pertanyaan itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi karena saya sendiri itu masih kurang ilmu, kurang pengalaman, jadi ketika ada kejadian seperti itu saya masih bingung, ini harus bagaimana kita langkahnya yang terbaik itu harus seperti apa, baik untuk yang pelaku maupun untuk yang korban, seperti itu. Baik, langsung saya jawab, Kak Atin. Iya, langsung. Baik, terima kasih banyak Ibu Kurnia. Ini jadi sebuah keprihatinan kita bersama ya, dan akhir-akhir ini pun juga banyak kasus-kasus yang kita dengarkan, kita lihat perundungan dilakukan di pondok pesantren atau boarding school. Yang notabene adalah tempat di mana seseorang, siswa dan siswi ditumbuhkan karakter positifnya. Tapi memang kita tidak dapat memisahkan itu, karena ini real terjadi di lapangan. Yang pertama terkait bagaimana agar anak mau terbuka dan bercerita. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kita tidak bisa melihat secara nyata, secara real bagaimana dampak psikologis yang dialami oleh korban. Tapi ketika kita tidak melihat secara nyata bahwa itu ada, bukan berarti itu tidak ada. Sama seperti orang yang terkena diabetes ya, atau mungkin yang memiliki kolesterol yang tinggi. Nah, meskipun saya tidak punya keluhan itu, bukan berarti ketika saya tidak merasakan, bukan berarti rasanya nggak real ya. Luka batin, trauma yang dialami oleh siswa yang mengalami perundungan itu memang nyata sekali terjadi. Bagaimana untuk dapat mendekati agar dia mau terbuka? Sebenarnya sangat bisa, namun dengan bertahap. Bertahap artinya kita tidak memaksa dia untuk dapat bercerita ketika dia memang belum siap. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu guru melakukan PFA-nya atau Psychological First Aid. Itu adalah keterampilan yang dilakukan untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang memiliki tekanan psikologis. Mungkin saya sekalian izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Ada pelatihan dari UGM di MOC UGM. Apakah saya boleh menampilkan mungkin Kak Atin? Jadi pelatihan, boleh Kak Atin? Ya Kak, boleh. Oke, baik. Bapak Ibu untuk dapat mendampingi dan mendekati korban bullying ya, memang perlu memiliki keterampilan PFA atau Psychological First Aid. Ini ada pelatihan free dan dapat dilakukan di mana saja. Sebentar saya bukakan. Karena memang tidak bisa sebatas hanya pemahaman, karena bagaimana kita memberikan pendampingan pada korban bullying ini masuk dalam kategori keterampilan yang terus diasah. Ya, saya izin untuk share screen. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu tangkapan layarnya UGM online? Sudah? Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat nih ya? Saya tidak sudah bisa terlihat. Baik, Bapak Ibu bisa di sini ya mengetikkan MOOC UGM. Di sini ada beragam pelatihan yang bisa diikutin, dan dalam kasus ini kita akan belajar bagaimana memberikan pendampingan pada siswa yang memiliki yang baru saja mengalami bullying. Di sini ada bagian untuk kesehatan mental, kita klik gabung sekarang. Nah, ini ada kursus yang pertama, ini Bu, Bapak, literasi kesehatan mental dan pertolongan pertama psikologis. Nah, ini bisa dengan Bapak Ibu
daftar dulu ya, ini free, keseluruhan proses pembelajaran yang ada di sini ini free dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Di sini kita akan dapat memahami kesehatan mental itu apa, terus gangguan mental itu apa saja jenisnya. Salah satunya dengan siswa tadi yang mengalami bullying, bisa saja dia sebenarnya mengarah ke depresi atau ke PTSD, post traumatic syndrome. Jadi trauma akibat kejadian yang sangat menekan yang dia alami. Lalu di sini kita juga bisa belajar dasar-dasar pertolongan pertama. Kita sebagai bapak dan ibu guru, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menolong anak-anak kita yang sedang mengalami bullying. Ini ada beberapa materi yang kita bisa pelajari. Terus ada juga strategi bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita merespon dengan baik untuk siswa yang sedang membutuhkan bantuan. Di sini lengkap sekali Bapak Ibu. Dan keseluruhannya free, jadi bisa diakses untuk dipelajari karena pada dasarnya keterampilan memberikan pertolongan pada korban bullying itu perlu diasah. Dan saya setuju sekali dengan Ibu Kurnia yang tadi menyampaikan gimana agar dia mau terbuka. Nah, artinya Bu Kurnia di sini sebenarnya sudah mencoba untuk mendekati, tapi ketika si korban tidak siap, ya artinya memang kita tidak bisa ya menyentuh area-area informasi yang sebenarnya kita butuhkan. Di beberapa kasus yang tadi saya tayangkan, di kasus SD misalnya yang tadi di Sukabumi, itu kan memang terkuaknya tidak langsung ya. Jadi dia pada awalnya sudah ada mediasi antara keluarga dan sekolah dan si pelaku, tapi kemudian baru rentang beberapa minggu ya, kalau nggak salah di situ korban baru bisa cerita seapa adanya kronologi dari kejadian bullying yang dialami dan sangat menyakitkan itu sampai patah tulang yang dialami. Memang kita tidak bisa memaksakan ya bagaimana dia mau cerita. Langkah utama kita perlu memerhatikan dulu sebenarnya apa sih kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan pada saat itu. Apabila Bapak Ibu merasa bahwa memang anak ini membutuhkan dukungan dari psikolog atau psikiater, mari kita merendahkan hati untuk merefer mereka, untuk membantu mereka mendapatkan pertolongan yang tepat. Karena Bapak Ibu, kejadian bullying ini memang secara objektif akan berbeda-beda. Ada yang kejadiannya biasa ya, akan dipersepsikan luar biasa oleh si anak. Apalagi kejadiannya murni, benar-benar yang kita lihat adalah pengeroyokan dan itu dilakukan dengan berkelompok orang dan sangat menyakitkan si korban, tentu ini bukan hal yang mudah untuk dapat dikelola, dapat tidak semudah itu si korban itu dapat bangkit dari apa yang dialami untuk saat ini. Ada sangat banyak sekali ketakutan apabila dia menceritakan hal sesungguhnya kepada Bapak Ibu guru. Dan ada banyak hal lain yang mungkin kita tidak tahu saat ini dan mungkin ini baru akan dapat ditangani dengan baik ketika kita membawa dia, menghubungkan dia dengan profesional yang dapat membantu dia lebih baik. Karena arahnya tadi ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, dampak negatif yang dialami korban itu bukan hanya sekedar murung, sedih, sering menangis, tapi juga bisa ke arah depresi dan bisa sampai ada upaya untuk bunuh diri. Ini yang sama sekali tidak kita inginkan. Jadi penanganan yang tepat itu juga sangat dibutuhkan dan cepat karena trauma ya sama dengan luka fisik setelah kecelakaan, ketika dia langsung diobati maka akan ada pemulihan yang lebih cepat. Berbeda apabila lukanya itu kita biarkan gitu ya. Jadi sama, trauma dengan luka fisik itu sama-sama perlu segera ditangani dengan cara yang tepat dan cepat. Begitu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan di sekolah. Ada banyak sekali upaya yang dapat dilakukan dan utamanya untuk sekolah pondok pesantren, untuk boarding school, circle time antara orang tua, siswa, dan guru pondok atau pamong yang ada di pondok pesantren ini penting sekali. Kita perlu mendengarkan, mengetahui latar belakang keluarga. Jadi sebelum siswa masuk ya ada asesmen dasar mungkin yang diberikan kepada orang tua. Sebenarnya bagaimana sih kedekatan mereka dengan anak gitu ya. Tentunya apabila misalnya orang tua tidak memiliki kedekatan yang hangat dengan anak, tentu ini juga dapat membuat si santri ini jadi beresiko menjadi pelaku atau korban bullying gitu ya, karena tidak ada kelekatan dari orang tuanya. Begitupun tools-tools lain yang sebenarnya bisa kita
berikan di awal sebagai asesmen untuk mengetahui kondisi awal santri dan upaya yang dilakukan dengan mengajak kerjasama orang tua untuk siswa juga, dan bisa dengan body program ya untuk di pondok pesantren si senior dan juga atau siswa-siswi yang memiliki peran atau dapukan gitu ya istilahnya dalam pondok pesantren, mereka juga perlu selain memiliki kewajiban untuk dapat menertibkan siswa teman-temannya, mereka juga perlu melakukan cara dengan lembut. Itu juga penting untuk diajarkan karena seringkali kejadian di pondok pesantren itu senior atau pengurus pondok yang justru melakukan bullying kepada santri atau siswa yang lainnya. Demikian Ibu Kurnia, semoga bisa sedikit membantu Ibu. Saya kembali kepada Katin. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Ibu Kurnia. Kak Felin, ini ada Bu Lili ya, Bu Lili angkat tangan. Monggo Bu Lili. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Atin dan Bu Felin. Salam kenal semuanya. Ini tadi sebenarnya sudah sedikit dibahas sih sama Bu Felin gitu ya. Jadi tindakan bullying ini ternyata tidak hanya terjadi sesama murid gitu ya, tetapi juga bisa berlaku kepada siapapun. Jadi bullying ini tidak hanya kepada yang lemah yang kuat ke yang lemah, tetapi bisa juga sebenarnya kalau kita berkaca pada kisah akhir-akhir ini gitu ya, tidak hanya murid sesama murid, tetapi juga kalau tadi disebutkan Bu Felin itu pengasuh kepada santrinya seperti itu, atau ustadznya kepada santrinya, atau guru ya, kalau sekarang guru. Nah itu kan juga bagian dari bullying. Nah yang ingin saya tanyakan seperti apa gitu ya untuk bisa menghindarkan para guru ini untuk berlaku bullying. Berarti kan sebenarnya edukasi ini tidak hanya diperuntukkan untuk para murid, tetapi juga harus dibekalkan kepada para guru. Soalnya justru kalau saya lihat itu justru banyak sekali perilaku bullying yang tidak disadari oleh guru gitu ya. Banyak gitu ya. Saya termasuk, kalaupun diurunut gitu ya, saya termasuk korban bullying juga gitu ya, mungkin secara verbal, secara sering dihukum gitu ya ketika masih sekolah gitu kan. Nah itu kan bagian dari bullying juga gitu. Nah ini bagaimana edukasi terhadap para guru gitu, karena kita posisinya yang di sini juga banyak para guru yang mungkin sering tidak sadari ternyata juga berperilaku bullying juga kepada anak didik kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan Mbak Felin, apakah perilaku bullying itu harus dilakukan oleh orang lain gitu ya? Apakah bullying terhadap diri sendiri ada nggak gitu loh? Kalau ini misalnya gitu ya, sekarang itu kan lagi tren yang namanya barcode. Teman-teman mungkin yang mengajar di jenjang SMP atau SD kayaknya sudah mulai marak ya. Itu kan sekarang ada tren barcode. Mungkin Mbak Felin tahu ya barcode ya, yang melukai diri sendiri, yang tangannya ada garis-garis gitu disayat-sayat itu kan sekarang lagi tren di anak-anak itu. Dan saya mendapati saya kan alhamdulillah ada beberapa jenjang gitu ya di tempat kami, itu ada beberapa anak yang seperti itu gitu ya. Jadi perilaku barcode tadi seperti itu. Nah itu apakah juga bagian dari bullying? Padahal saya lihat si anak ini tidak ada masalah, tidak pernah dibully di temannya. Secara ini juga baik-baik saja, tetapi ketika saya tanya, ya ini aja gaya-gayaan aja gitu loh. Jadi menyakiti diri sendiri itu bagian dari kebanggaan. Apakah itu juga bagian dari bullying atau seperti apa, Kak Felin? Itu dua pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Menarik ini pertanyaannya nih. Ini juga mewakili saya Kak Felin. Soalnya kemarin ada juga murid saya perempuan itu juga menyayat tangannya itu. Saya tanya katanya ya gaya-gayaan aja. Itu tren sekarang Bu, lagi tren itu. Oh gitu ya. Monggo dijawab. Baik. Terima kasih Ibu Lili atas pemantik diskusinya. Ini menarik sekali. Izin untuk menjawab ya Kak Atin. Yang pertama terkait guru. Bagaimana upaya untuk guru agar terhindar dari pelaku bullying.
Jawabannya adalah dengan meningkatkan literasi kesehatan mental. Kita tidak memungkiri bahwa stres kerja guru itu luar biasa. Banyak jurnal yang menemukan bahwa beban-beban yang dialami oleh guru memang sangat tidak terlihat gitu ya. Tapi apabila kita lihat secara data, ini perlu upaya memang secara khusus ya mungkin dari pemerintah perlu ada keprihatinan tentang bagaimana memberikan literasi untuk seorang guru menjaga kesehatan mental. Ini bukan perkara hanya sekedar membaca, tapi juga perlu berlatih. Yang pasti, dengan seorang guru dapat meregulasi permasalahan pribadinya, permasalahan pekerjaannya, maka dia ke anak didik juga akan berperilaku dengan baik gitu ya. Mengapa kita menjumpai ada guru yang juga melakukan kekerasan secara verbal atau secara fisik atau sosial kepada siswanya? Sebenarnya ada banyak sekali problem gitu ya, yang mungkin dia alami dan dia tidak dapat mengelola itu, sehingga untuk dapat melampiaskan, untuk dapat meregulasi ketidaknyamanan dirinya dalam menghadapi permasalahan pribadi, itu dia luapkan tadi ke siswanya. Karena memang guru dan siswa di sini kan artinya ada kesenjangan kemampuan ya, kesenjangan otoritas yang kategori bullying yang di awal tadi sudah kita bahas. Bullying tidak akan terjadi apabila ada kesetaraan kemampuan atau ada kesetaraan dari pelaku dan korban. Bullying hanya dapat terjadi karena memang ada pihak yang lebih superior untuk mendominasi pihak yang lebih inferior. Jadi satu-satunya jawaban adalah mari dengan kita meningkatkan literasi kesehatan mental. Dengan kita mampu mengelola problem-problem kita dengan baik, kita juga dapat menjalankan aktivitas peran kita sebagai guru dengan baik juga. Kemudian yang kedua terkait barcode, ini penjelasannya akan panjang karena tadi dari Kak Atin dan Bu Lili menyampaikan ini sangat berkaitan gitu ya dengan tren zaman sekarang. Nah, sebenarnya apakah memang demikian tren zaman sekarang atau memang ada hal lain? Saya akan coba membukakan slide dan akan menjelaskan secara singkat karena ini termasuk topik bahasan yang perlu kita sama-sama belajar mengenai ini. Oke, apakah sudah terlihat Kak Atin mengenai NSSI? Sudah ya. Memang kasus barcode ini banyak sekali ya kita temukan dan tadi Bu Lili dan Kak Atin juga menyampaikan temuannya di sekolah. Perilaku barcode ini termasuk dalam kategori NSSI atau non-suicidal self-injury. Perilaku yang dengan sengaja dilakukan oleh siswa untuk melukai dirinya sendiri, tapi memang tidak ada tujuan untuk melakukan bunuh diri. Perilaku ngebarcode ini ya, memang untuk mengatasi perasaan yang sulit dikelola, adanya pikiran yang mengganggu, atau memori tentang peristiwa yang sangat menyakitkan yang dia tidak dapat mengelola itu, Bapak Ibu. Jadi, yang perlu juga kita pahami bahwa perilaku ngebarcode ini, dia dilakukan secara berulang dan bisa menyebabkan kecanduan. Kalau dulu kasus yang sering dijumpai adalah kecanduan pornografi, kecanduan narkotika gitu ya, sekarang ada lagi ngebarcode ini juga bisa jadi kecanduan. Karena ketika dia, siswa, merasakan kepuasan dari proses dia menyakiti diri sendiri, ketika dia mengalami permasalahan lagi, maka cara ini akan dilakukan lagi. Ini terus circle-nya seperti itu. Karena memang dampaknya dari korban itu memang bisa bikin rileks, bisa bikin tenang, bisa merasa lebih baik ya, dan cepat gitu. Prevalensinya banyak terjadi di SMP dan SMA, dan juga sebenarnya mereka mempunyai latar belakang dengan gejala klinis, misalnya dengan siswa yang punya kecemasan, punya gangguan depresi, punya aspek gangguan lain yang memang itu melatar belakangi kemudian dia melakukan self harm. Cenderung banyak dilakukan wanita daripada siswa laki-laki, dan kemudian ini adalah sedikit dinamika yang bisa tergambar dari pelaku. Awalnya mereka memang merasa tidak dapat mengatasi permasalahan yang dialami, kemudian melakukan ngebarcode tadi ya dengan menyayat atau melukai bagian tubuhnya. Mereka memang merasakan sensasi yang
menyenangkan, sensasi tenang, sensasi puas, tidak lagi rasa sakit hati yang mendalam. Tapi setelah itu, Bapak Ibu, kita lihat di kurva yang sebelah kiri, ada perasaan malu, menyesal, marah, dan sebenarnya ini hal yang tidak mengenakan gitu ya untuk mereka. Tapi karena mereka tidak punya cara untuk dapat mengelola stres yang mereka alami, akhirnya mereka melakukan lagi. Ini perlu kita putus, Bapak Ibu, circle-nya. Kemudian apakah ini hanya sekedar tren atau memang bagaimana kaitannya dengan tren di media sosial? Memang Bapak Ibu, ada kaitannya antara penggunaan siswa-siswi di media sosial dengan perilaku self-harm ngebarcode ini. Ketika mereka sering terpapar dengan video, konten gitu ya, yang mengarahkan pelampiasan permasalahan dengan cara ngebarcode, maka mereka sebenarnya lebih rentan untuk melakukan ini. Jadi sebenarnya tidak sesimpel hanya tren, tapi durasi, tontonan, frekuensi mereka untuk berada di dalam media sosial, bagaimana mereka mendapatkan pengakuan ya setelah mereka mengupload hasil mereka menyayat dari anggota tubuhnya, itu juga semakin menguatkan perilaku ini. Jadi mari kita bersama tidak menganggap hal ini sebagai hal yang biasa. Apakah termasuk bullying? Tidak. Perilaku ini memang tidak kategori bullying, karena kalau misalnya kita melihat definisi bullying, ini dilakukan oleh orang lain ya, oleh individu atau kelompok kepada orang lain yang lebih informal. Tapi kalau NSSI tadi memang murni adalah self-harm, perilaku menyakiti diri sendiri. Dalam kategori NSSI, non-suicidal, tidak ada upaya untuk bunuh diri, tapi yang perlu kita tekankan di sini, perilaku ini sangat mungkin kemudian mengarahkan mereka kepada upaya untuk bunuh diri. Karena kecanduan tadi, sensasi lega, sensasi tenang, rileks yang mereka dapatkan, inilah yang kemudian membuat mereka kemudian hari melakukan perilaku itu, tapi rasanya udah nggak puas nih. Satu sayatan kayaknya udah nggak kerasa lagi. Oke, aku tingkatkan lagi perilakunya, dan semakin intens. Nah, ini akan mengarahkan mereka pada perilaku bunuh diri yang sama sekali tidak kita inginkan. Mari Bapak Ibu kita jaga bersama anak-anak kita. Demikian Ibu Lili dan Kak Atin. Ini cara mutusnya gimana Kak Felin? Tadi saya belum ini dapat simpulan. Cara mutusnya perilaku barcode ini. Dengan memberikan edukasi dan pendampingan secara intensif, Ibu Lili. Salah satu penyebab dari mereka melakukan strategi coping yang maladaptif, yang strategi copingnya tidak efektif tadi adalah karena mereka tidak cukup punya keterampilan bagaimana untuk dapat meregulasi stres dengan baik. Sebagai ibu dan bapak guru, kita perlu untuk memberikan mereka keterampilan, oh kalau misalnya ada masalah seperti ini loh. Dan memang kita semua, apapun peran kita saat ini, sebagai guru mata pelajaran apapun, baik itu wali kelas ataupun tidak, baik itu guru BK atau tidak, kita semua yang ada di sekolah, semuanya bertanggung jawab untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman untuk siswa-siswi curhat ke kita. Seringkali yang didapatkan saat anak curhat adalah penolakan, menganggap bahwa permasalahan gitu aja, gitu, atau menolak apa yang mereka rasakan, tidak hadir seutuhnya saat mereka bercerita. Itu yang kemudian mereka menganggap bahwa oh ya memang nggak ada orang yang bisa mengerti aku. Jadi memposisikan diri sebagai orang yang dapat menerima mereka seutuhnya, itu akan dapat mengurangi mereka untuk melampiaskan problemnya pada hal yang negatif tadi. Dan tentu apabila sudah melakukan perilaku barcode, kita perlu melakukan pemantauan karena kondisi kesehatan mental itu kan naik turunnya. Di dalam kesehatan mental kita tidak berbicara sembuh, tapi pulih. Jadi sangat mungkin siswa yang saat ini sudah tidak melakukan barcode lagi ya, di semester berikutnya atau di jenjang berikutnya sangat mungkin dia akan kembali melakukan hal tersebut. Maka penting untuk kita juga memantau secara bertahap. Untuk misalnya mengajak dia yang sudah berhenti nge-barcode mungkin 1 bulan ya,
kita evaluasi lagi gimana. Kamu udah oke dengan problemmu, apa yang kamu lakukan saat kamu merasa sangat tertekan. Gitu. Dan kita terus pantau dia. Perlahan kita bisa lepaskan dia pelan-pelan ketika kita sudah merasa dia sudah cukup mampu mengelola permasalahan dengan positif. Demikian Ibu Lili. Iya baik Kak Felin, terima kasih. Terima kasih banyak. Bagaimana Bu Lili, sudah diterima ya jawabannya? Terima kasih banyak. Sesi pertama sudah selesai, sepertinya masih ada yang angkat tangan, jadi saya buka lagi sesi kedua. Saya batasi 3 orang untuk bertanya. Silakan Pak Guntur ya tadi angkat tangan. Monggo. Terima kasih Bu Atin. Ini saya tanyanya kemana ini? Ke pemateri. Iya, terima kasih. Bu Felin. Terima kasih Kak Felin. Mau tanya ini nomor sampean. Mau tanya ini tentang saya kan menghadapi murid-murid di sekolah ini kan heterogen, dan generasi Z ini menurut saya adalah luar biasa. Ini adalah generasi yang kalau dikeras itu pecah, kalau dibiarkan lembek. Nah, kita kurang tahu ini. Terkadang ini saya sering menemukan anak-anak ini yang merasa terbuli walaupun itu bukan, menurut saya bukan pembulian. Artinya pada saat dia dinasihati oleh bapak ibu gurunya, dinasihati oleh orang tuanya, dia merasa bahwa nasihat itu merupakan bully. Pada saat diingatkan oleh temannya, dia merasa bahwa dia sudah dibully. Artinya seperti itu. Dan teman-temannya sudah agak mulai malas dengan bicara dengan dia karena merasa dibully dan lain sebagainya. Akhirnya menjauhi dan merasa dibully lagi, sehingga dia merasa tersisihkan dari komunitas temannya sendiri itu. Dan itu tidak hanya satu siswa, 2 siswa, tetapi beberapa siswa mengalami hal tersebut. Jadi kayak dia di rumah itu main HP dan lain sebagainya, diingatkan oleh orang tua, merasa bahwa teman-temannya yang lain itu bebas main HP, kenapa dia diingatkan? Dia merasa terbuli. Ada tugas yang tidak dikerjakan dan lain sebagainya, terus dia harus menerima konsekuensinya. Dia merasa bahwa wah, ini kan seharusnya saya tidak menerima konsekuensi ini, merasa terbuli lagi. Itu bagaimana, Kak Felin? Terima kasih. Baik, menarik sekali ya Kak Felin. Ya, terima kasih banyak Pak Guntur atas pertanyaannya. Saya izin share screen dulu ya. Ini mungkin bisa sedikit menggambarkan sentilan untuk kita. Oke. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu? Jadi memang, saya setuju sekali yang dikatakan Pak Guntur tadi. Generasinya beda gitu ya. Dan memang ini sebagai gambaran kalau dulu sistem pembelajarannya, tantangannya itu ketika misalnya kita andaikan seperti perang, ngelawan pakai bambu runcing pun sudah bisa menang gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, itu teknologinya sudah sangat luar biasa dan kita perlu pakai teknologi terkini ya, yang bisa dipakai di sini kayak drone untuk bisa meledakkan di area yang dituju, dan dengan strategi yang saat inilah kita baru bisa menang. Gak bisa lagi pakai alat yang dulu yang dipakai, misalnya seperti bambu runcing. Memang tantangannya berbeda, Bapak Guntur. Bapak Guntur memiliki kesadaran yang sangat baik bahwa anak zaman sekarang beda karakternya, begitupun juga tantangannya. Artinya, bagaimana kita memberikan pendampingan pun juga tidak lagi bisa menggunakan cara-cara yang lama. Ada sangat banyak sekali cara yang dapat dipraktikkan karena Bapak Ibu itu tergabung di KGB, mungkin bisa dengan meningkatkan literasi, ide bermain, ide pendampingan anak yang tidak membuat dia merasa tersakiti, bagaimana kita menerapkan konsekuensi dengan baik, karena banyak juga ya yang menyatakan aku sudah melakukan konsekuensi kok, bukan hukuman. Tapi tunggu dulu, gimana nih pada praktiknya, apakah benar konsekuensi itu ada dari siswa atau konsekuensi ini adalah peraturan dari sekolah ke siswa. Nah, itu mungkin miskonsepsi ini yang kita sebenarnya sudah berpayung pada
istilah-istilah disiplin positif ya terkait dengan konsekuensi, peraturan, ketentuan. Tapi mari kita coba evaluasi lagi apakah sudah tepat atau belum. Kemudian yang kedua adalah gimana nih untuk menangani anak yang lembek ini gitu ya, nggak begitu cukup tangguh untuk dapat menghadapi kenyataan dan masukan yang ini kayaknya baik gitu ya. Kalau misalnya zaman dulu kita melakukan metode ini sangat efektif untuk membuat anak menjadi tangguh, untuk membuat anak menjadi bebal dan tahan banting gitu ya. Nah, memang rasa-rasanya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kesehatan mental, generasi lama itu seringkali menganggap bahwa isu kesehatan mental memang tidak ada gitu ya. Apa nggak kelihatan. Tapi kalau yang zaman anak-anak sekarang nih, mereka cenderung self-diagnose, cenderung mendiagnosa dirinya depresi, anxiety, dan keluhan lainnya, padahal belum ada pemeriksaan yang ditegakkan oleh psikolog atau psikiater setempat. Jadi gap ini memang nyata terjadi, Bapak Guntur. Lalu gimana nih untuk menyikapi itu? Kita perlu memahami individual differences. Bu Ella dan juga Bapak Ibu Guru di KGB menulis satu buku tentang itu. Bagaimana kita dapat memanusiakan hubungan, bagaimana kita dapat melihat anak sebagai individu yang sangat unik. Anak-anak, remaja, siswa yang kita kategorikan sebagai anak yang kurang tangguh ini, bisa saja memang dari background-nya itu sungguh sangat menyedihkan gitu ya. Mohon maaf saya memakai istilah ini karena saking memang tidak suportifnya orang tua di rumah. Karena banyak sekali orang tua yang kemudian memasukkan anaknya, dalam konteks ini kan di pondok pesantren atau di boarding school, mungkin latar belakangnya ya bisa jadi mereka sebenarnya mau ambil alihkan pengasuhan ke sekolah karena sudah putus asa gitu ya, dengan anaknya. Background keluarga ini perlu kita jadikan bahan juga sebagai langkah untuk bagaimana kita mendekati anak, karena ini sangat berpengaruh. Dan suatu kejadian memang akan sangat dipersepsikan anak secara berbeda-beda. Ada yang namanya windows of tolerance, ada batas toleransi yang kita itu berbeda-beda. Mungkin di siswa A, dia bisa dengan cara dinasehatin, dengan cara dikumpulkan, terus kemudian dinasehati secara bersama-sama, mungkin ada yang berdampak positif gitu ya. Tapi kenapa ya untuk anak yang lainnya kok malah mempersepsikannya ini sebagai hal yang negatif, malah sebagai cara untuk memojokkan gitu ya, malah dia merasa dia dibully. Artinya mungkin saja dia ada pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu sebelum dia sekolah saat ini, yang itu kemudian mengingatkan dia pada kejadian sebelumnya gitu. Mungkin dia di rumah pernah dinasehati dan tidak diberikan kesempatan oleh orang tua bicara, atau cara menasehatinya dengan kekerasan, sehingga ketika ada guru atau pihak pengurus yang menasehatin si anak, ini kemudian dipersepsikannya sama seperti orang tuanya yang galak itu misalnya. Misalnya ada sangat banyak sekali faktor. Sehingga bagaimana cara yang tepat, Mbak? Mari kita coba tanyakan ke dia. Apa sih yang membuat dia tidak nyaman? Apa sih yang membuat dia merasa nyaman untuk kita bersama ngobrol demi kebaikan dia? Jawabannya ada di anak. Dan mari kita melihat keragaman itu memang sebagai sebuah kekayaan yang perlu kita hargai, perlu kita lakukan upaya dengan berbeda-beda karena masing-masing anak memang berbeda. Demikian Pak Guntur, mungkin sedikit bundar tapi semoga bisa diterima. Mungkin ada yang konfirmasi Pak Guntur? Boleh menanggapi Bu? Iya, silakan Bapak. Oh ya, jadi kalau saya boleh cerita itu lebih lanjut, itu anaknya itu kayak gini. Katakanlah tadi ngobrol masalah konsekuensi itu apakah dari siswa ataupun dari guru. Memang sudah dari siswa, artinya pada saat kita misalnya kayak menumpahkan air dan sebagainya, konsekuensinya adalah membersihkan. Tetapi siswa tersebut itu berpendapat bahwa tumpah air itu nggak perlu dibersihkan karena ada tukang bersih-bersih sendiri. Pada saat dia harus membersihkan, itu bukan dianggap konsekuensi, tapi dianggap membuli dia. Bahkan pada saat ikut pramuka itu, dibentak oleh kakaknya misalnya, ayo lebih lurus dan lain sebagainya kayak gitu ya, itu langsung pulang.
langsung pulang. Dan saya kurang tahu apakah ini karena pola asuh yang permisif oleh orang tuanya atau bagaimana sehingga salah sampai gitu. Jadi anaknya itu hanya ikut pramuka itu 2 kali sampai saat ini tidak pernah ikut pramuka karena takut dibentak dan lain sebagainya, dan orang tuanya juga mendukung hal tersebut. Artinya ya memang nggak diberi pengertian bahwa ini memang bukan membentak dengan alasan adalah untuk mendisiplinkan dan sebagainya atau bagaimana, tidak diberi pengertian. Bahkan pernah juga saya bicara dengan orang tuanya itu untuk menyamakan persepsi itu sangat susah sekali, bahwa anak ini harus dituntut, dibimbing dan sebagainya. Dia merasa bahwa anak itu dititipkan di sekolah itu adalah sebagai rajanya, dan kita guru ini adalah sebagai istilahnya yang pelayannya. Jadi artinya kita harus memenuhi kebutuhan anak. Bagaimanapun anak itu seperti apa, ya kita harus memakluminya. Bukan anaknya yang memaklumi, istilahnya adalah kesepakatan yang sudah dibuat bersama, tetapi kita yang harus memaklumi anaknya. Jadi saya kurang tahu ini bagaimana cara menyikapinya. Semoga nanti ada dari Bu Kak Velin tadi menyarankan adalah kita deketin dulu anaknya dari sebagainya. Memang agak susah anaknya untuk terbuka, tapi nanti mungkin saya akan berusaha untuk lebih mendekati anaknya, bagaimana biar anak itu berusaha berubah dari dirinya sendiri. Terima kasih Kak Velin. Iya, dan sebenarnya problemnya sudah terlihat ya Pak Guntur dari orang tua. Dan dia tidak bisa banyak yang dilakukan ketika orang tua pun tidak bisa diajak kerjasama gitu ya. Artinya sesi-sesi parenting mungkin dibutuhkan juga untuk orang tua dapat membantu ya, karena memang pendidikan pertama di orang tua bagaimana dalam pelaksanaan tujuan yang ada di sekolah ini dapat juga ditunjang, didukung oleh orang tua. Tadi sudah ketemu Pak Guntur. Ya, terima kasih Kak Velin. Itu sepertinya Pak Andi mau tanya tanya masalah lain. Baik. Iya Kak Velin, ini agak molor nanti. Nggak apa-apa ya Kak Velin ya. Lebih dari jam 9 mungkin. Monggo Pak Andi. Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelihatannya ini menarik dari Pak Guntur ya. CS saya kebetulan ya, menggelegar sekali. Ini Bu Kak Velin, saya ini baru-baru ini dipusingkan dengan bullying terkait dengan orang tua. Jadi sebenarnya anak ini pindahan dari Jawa Barat. Sebenarnya dari SD saya pindah dari Jawa Barat, dan ini efeknya itu ya, dari orang tua ke anak ke orang tua lagi. Contohnya seperti ini. Anak di sekolah kami ini, yang si A ini, itu dijauhi sama teman-temannya. Dikarenakan ketika anak ini mendekati si A ini, orang tuanya mengancam kepada anak-anak di SD kami. Nah, akhirnya terjadi anak-anak yang bukan si A ini itu dihimbau kepada orang tuanya supaya tidak mendekat. Ini anak pindahan baru ini. Tidak boleh mendekat ke anak pindahan baru ini. Ya karena tadi ketika mengalami sebuah kasus gitu seperti kemarin ketika les bahasa Inggris, si A ini tidak ditemenin teman-temannya itu karena ya tadi kalau kamu bertengkar sama si A, nanti kamu saya sandet gitu. Ini keras. Jadi saya sendiri tuh sempat beberapa hari ini pusing memikirkan itu. Dan orang tuanya pun itu ketika mengalami kasus seperti itu, sukanya dimesoskan. Jadi diviralkan gitu. Suka main TikTok, suka main Facebook. Ini merupakan salah satu kendala kami. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Karena ini merupakan
citra ke sekolah kami ketika nanti diviralkan itu juga bagaimana apa anak-anak saya harapan kami anak-anak di sekolah kami itu aman-aman saja dan orang tuanya aman-aman saja supaya tidak terjadi gejolak seperti yang sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Rasanya khawatir sekali ya Pak ya, dengan adanya kasus ini. Ya. Berapa lama Pak pindahannya ini, anak didiknya ini? Jadi gini, di tahun 2022 itu pindah dari SDN A pindah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat 3 bulan pindah lagi di sekolah di Jawa Barat lagi. Setelah itu 3 bulan lagi pindah ke sekolah saya. Sudah saya terima, akhirnya dampaknya seperti sekarang ini. Jadi saya juga perilaku orang tuanya yang menurut saya memproteksi anaknya sehingga anaknya ketika bermain sama teman-temannya gitu tidak diperkenankan. Akhirnya teman-temannya juga takut ketika berada di sekolah. Iya Pak Andi. Memang kalau misalnya bertemu dengan orang tua yang tipe seperti itu, rasanya gemes sekali gitu ya Pak ya. Ini yang butuh siapa, terus kok perlakuannya seperti ini, mau diajak baik juga susah gitu ya Pak. Memang banyak sekali hal di luar kontrol kita yang itu juga turut mempengaruhi bagaimana kita mengajar di sekolah. Dan perlu untuk kita memahami bagaimana kita membuat batasan gitu Pak Andi. Memang ketika kita bicara KGB kan slogannya selalu belajar, bergerak, dan bermakna ya, untuk terus bergerak membuat suatu perubahan kebaikan untuk sekolah. Tapi tentu misalnya ada pihak-pihak yang sulit untuk diajak bergerak, untuk diajak ke perubahan yang baik, itu benar-benar di luar kontrol kita Pak Andi. Dan terus-menerus ketika misalnya kita ada ekspektasi yang terlalu berlebihan ya, ada keinginan yang berlebihan untuk dapat mengontrol orang tua yang tadi suka bermain medsos, yang suka mencampuri hubungan anak dengan teman-temannya, itu kan sulit sekali ya. Bahkan ketika misalnya katakanlah ada upaya sekolah untuk berbicara, berdua gitu ya dengan orang tua, saya juga tidak yakin orang tua akan terus menerima apa yang disampaikan sekolah, karena kebanyakan dengan tipe seperti ini menolak ya Pak Andik ya. Nah, yang menurut saya penting adalah ya, silakan Pak Andi. Setelah saya kemarin saya ajak bicara, setelah keluar dari ruangan saya, medsosnya main lagi. Nah ini medsos terus. Jadi ketika saya bicara seperti ini, masa anak saya kok dibilang seperti ini? Waduh, saya bilang gitu. Kesalahan dari orang tua, karena orang tua memproteksi, itu berakibat terhadap anak ketika di sekolah. Itu juga dimesoskan lagi, saya juga pusing. Waduh, ini gimana kalau terjadi seperti ini? Jadi beberapa hari ini ya saya mikirnya cuma itu aja untuk menyelesaikan hal seperti itu juga itu. Iya. Tentunya untuk menyelesaikan ini juga tidak bisa instan ya Pak. Menurut saya, pandangan saya atas apa yang Bapak Andi sampaikan, langkah utama mungkin lebih ke bagaimana kita sebagai pihak sekolah, sebagai guru yang mendampingi anak ini dan tentunya orang tua yang terlibat, perlu juga mengelola ekspektasi dan mengelola stresnya dulu Pak. Jadi bagaimana kita sadar secara penuh ada hal yang di luar kontrol kita, ada hal yang di dalam kontrol kita, ini perlu kita sadari seutuhnya. Memang kita tidak bisa, yang Bapak Andi sampaikan tadi, tidak bisa masuk ke orang tuanya ya. Hal esensial ya, hal esensial yang berpengaruh ke sekolah, ketika misalnya dengan status itu tidak begitu berpengaruh ya, kalau katakanlah memang pasti berpengaruh karena orang lain turut membaca, tapi ketika itu tidak terlalu signifikan dampaknya ke sekolah, saya rasa problem-problem seperti ini bisa saja kita abaikan ya. Ini dalam tanda kutip karena yang tahu konteksnya Kak Andi. Apabila memang tidak begitu berdampak pada sekolah, kita bisa
sedikit mengabaikan problem ini gitu. Karena sangat berpengaruh nih ke kesehatan mental Pak Andi sendiri dan kesehatan mental Bapak Ibu yang ada di sekolah terkait satu orang ini gitu. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan komunikasi yang positif tadi untuk bekerja sama, tapi apabila memang sulit untuk mencapai titik tengah, ya mari kita melepas relakan problem itu karena memang tidak semua problem bisa kita selesaikan dan dapat kita atasi. Ada kalanya memang seiring dengan waktu mungkin perilakunya akan menurun mungkin ya atau justru bahkan meningkat, tapi yang penting bagaimana sikap kita terhadap problem tersebut. Apabila memang tidak cukup signifikan mengganggu sekolah, mengganggu reputasi sekolah, saya rasa ya udah diabaikan dan dianggap sebagai sebuah apa ya mungkin kritik pedas ya untuk kita memperbaiki. Mungkin kalau misalnya ada yang diperbaiki, tapi kalau misalnya pun bukan hal yang salah tapi diviralkan, itu ya perlu ada komunikasi yang baik gitu ya biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian Mbak Andi, mungkin tidak bisa cukup banyak menjawab karena yang terpenting adalah kesehatan mental Bapak Ibu sendiri untuk kasus ini karena orang tua dengan tipe ini emang sulit sekali disentuh. Terima kasih ya Kak Felin telah memberikan kami mungkin nanti ya teman-teman. Terima kasih kembali Pak Andi. Yang penting sehat mental Pak Andi dan guru-gurunya. Oke, satu lagi penanya. Sebelum kita tutup TPD pada malam hari ini. Semangat Pak Andi. Jangan sampai itu ada santet. Kayaknya memang perlu ya Kak Felin kolaborasi yang intens kepada wali murid gitu ya. Kayaknya dukungan orang tua itu penting banget ya. Karena kan ya di sekolah kan dibandingkan dengan di rumah kan sebenarnya banyak di rumah. Iya, terima sekali Kak Atin. Ibu Eva tadi sepertinya apa namanya? Enggak, saya tadi Eva. sebagai mitra gitu ya Kak ya. Bagaimana Bapak Ibu, apa cukup? Masih adakah yang ingin bertanya atau bercerita mungkin sharing? Oh ini ya ada satu lagi. Monggo. Siapa ini? Bu Rofiah. Monggo Bu Rofiah. Penanya terakhir. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Banyak sekali ya tadi yang sudah bercerita terkait di sekolahan ada kejadian anak dengan orang tua, dengan guru dan melibatkan semua anggota ya. Kan anggota sekolah itu ada guru, anak sama orang tua. Nah, mungkin di sini saya sedikit ingin sharing, soalnya saya pernah mendampingin terkait kasusnya Pak Andik ini ya. Jadi ada orang tua itu, ini saya juga sharing sama bertanya ya nanti ya Bu ya. Jadi ada orang tua itu yang memang di kelas, saya mendampingi di SD ya Pak ya ini. Di kelas 2, 1, 2-nya itu orang tua memang ketika rapotan itu udah pernah hadir. Ketika ada terkait informasi sekolah itu ibaratnya kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuek gitu. Terus kelas 3 saya mendampingin itu ya memang butuh mental sekali itu. Butuh pendekatan untuk mengajak ngobrol,
melihat statusnya beliau, kayak apa ya, kayak mencari tahu gimana sih profil dari orang tua ini, terus anaknya gimana, keluarganya gimana, seperti itu. Jadi sebelum apa namanya, sebelum mendampingi itu kan kita belajar terkait profil itu ya, profil orang tua, profil anak, lingkungan seperti itu kita apa ya, mencari datanya. Kemudian kami itu kayak apa namanya, melakukan diskusi gitu bersama guru, oh ya tipe-tipe orang tua seperti ini, ada kasus besok menindaklanjutinya seperti ini gitu. Nah, jadi tipe orang tua yang saya ceritakan ini juga itu seperti orang tua di sekolahnya Pak Andi itu. Jadi anaknya itu memang suka dibully dan suka membuli gitu. Jadi sering bertengkar gitu, tapi orang tuanya nggak terima anaknya dibullying ini. Jadi langsung dibikin status itu Bu, memang jadi menjelek-jelekkan nama sekolah itu, pernah itu. Nah, kami kan selalu apa ya, melihat statusnya beliau. Pagi-pagi kami udah ditelepon, belum berangkat sekolah udah ditelepon, "Bu, anakku seperti ini seperti ini." Nah, seperti itu. Terus, dari tindakan dari kami ya memang, apa namanya, tadi itu observasi, apa namanya, profil anak, orang tua, pendekatan background di dalam keluarga itu bagaimana, terus mengajak komunikasi orang tua itu bagaimana. Jadi ketika orang tua menjemput si anak itu, ya kami, persilakan dulu untuk, ngobrol gitu. Orang tua membikin status apa, itu kami selalu apa, bertanya kayak gitu, melakukan pendekatan. Jadi orang tua, anak itu, menjadi lebih bisa terbuka seperti itu kepada, gurunya. Kan guru itu juga sebagai teman ya, selain, kita sebagai fasilitator juga harapannya juga sebagai teman, jadi seperti itu. Jadi dari kami selalu mengajak ngobrol orang tua yang mungkin orang tua juga waktu itu juga, merasa bosan mungkin ya, tapi kami selalu berusaha untuk ya, menghilangkan rasa, mungkin ketidakenakan kita yang selalu, kayak mengomentari statusnya, selalu mengajak ngobrol, karena tujuan kami mengajak ngobrol atau, apa ya, mengomentari statusnya itu bukan, apa ya, maksud kami untuk menyinggung gitu enggak, tapi memang tujuan kami untuk, membangun bonding, pendekatan kepada orang tua supaya bisa lebih terbuka, kepada anaknya terhadap kepengasuhan beliau di rumah, seperti itu. Eee, itu sih, sedikit sharing-an dari kula terkait pendampingan, orang tua itu memang sangat butuh waktu dan itu jangkanya itu, mmm, nggak sebentar, nggak 1 bulan, 2 bulan, tapi itu memang 1 tahunan seperti itu. Terus di kelas berikutnya alhamdulillah orang tua sudah bisa terbuka, terus mendampingi anaknya juga bisa, lebih baik lagi, ada tugas dari sekolah bisa, apa namanya, bisa mendampingin gitu. Jadi awalnya kan memang nggak kalau ada tugas nggak pernah dikerjain gitu, Bu. Jadi kayak cuek gitu. Terus, akhirnya beliau bisa, "Bu, maaf tidak bisa mendampingin karena saya lagi, ada pekerjaan yang memang tidak bisa saya tinggal," seperti itu. Itu sih sharing-an dari, kula itu. Nah selain itu saya juga ingin bertanya kepada Bu Felin, tadi kan itu ya Pak, itu sharing-an kula tadi, menambahi cerita Pak Andi itu, ya semoga bisa dilanjut gitu ya. Terus pertanyaan kula kepada Bu Felin, nah ini, apa namanya, tadi itu ada anak yang, apa namanya, yang suka, apa tadi, memboikot ini ya, dirinya gitu ya. Nah, jadi, apa namanya, kula itu pernah mendampingin anak yang dia itu, suka apa ya, kayak ya kalau kita melihatnya masalah gitu ya, mungkin ya di anak itu ya meluapkan emosinya gitu, dengan cara apa, mengganggu temannya gitu, Bu. Jadi ini yang kula ceritakan seorang perempuan, anak perempuan ini suka menjambak atau apa ya, jambak kerudungnya anak kelas lain gitu. Apa, menjambak adik kelasnya, terus yang dianggap itu memang adik kelas yang memang rendah gitu kemampuannya. Tapi kalau sama temennya yang sebaya, kakak kelas itu memang nggak berani, gitu. Dia tuh suka membuat perkara seperti itu, sampai ya itu dikatakan bully lah, entah bully fisik, verbal itu semuanya muncul di anak itu. Terus kami itu petakan,
si anak ini kenapa sih? Dia tuh juga nggak mau terbuka seperti itu. Mau terbuka memang 2 hari, 3 hari baru mau cerita. Kadang ya sehari langsung cerita seperti itu, tapi diulang terus. Sehingga pada suatu saat kami juga ngobrol sama orang tuanya, kami dudukkan di sekolah, ajak ngobrol lagi kayak gitu. Tapi ya habis itu ya 1-2 hari seminggu balik lagi anaknya melakukan hal yang sama. Terus kami ya ngajak ngobrol lagi, kami datangin ke rumah orang tuanya itu melihat kondisi keluarganya, yang sering mengantarkan orang ini Bu, ayahnya. Nah, jadi yang sering kami dudukan itu memang ini ayahnya gitu. Terus kami datangin ke keluarganya itu di rumahnya, kami mendapat cerita baru. Jadi di dalam lingkungannya itu di desanya itu sekitar rumahnya memang dia itu nggak ada teman sebayanya. Jadi adik kelas sama kakak kelas yang lebih tinggi-tinggi itu. Jadi memang nggak ada temannya itu ya hanya saudaranya itu juga udah kuliah gitu. Jadi dia itu lebih suka digoda sama mbaknya, sama saudaranya itu. Kalau dia itu belum nangis, ya nggak akan selesai gitu, nggak akan berhenti godanya gitu. Jadi itu dilakukan dia di sekolah sama adik kelasnya gitu. Jadi dia itu melakukan itu kalau adik kelasnya itu belum nangis, dia tuh kayak nggak berhenti gitu Bu. Walaupun nangis lah itu kayak dia tuh masih nambahin lagi gitu loh. Jadi sampai sekarang itu masih kayak belum berubah gitu. Terus pernah konsultasi lagi itu kami melakukan ini pendekatan untuk menanyai gimana sih perasaan kamu ketika pernah marah, terus solusinya kayak gitu. Dia bisa menjawab, tapi ya nggak tahu perilaku itu diulang lagi gitu Bu. Nah jadi sampai sekarang ya kayak temannya udah tahu gitu. Ya itu kan merasa nggak nyaman gitu ya Bu ya. Sehingga orang tua yang lain juga tahu, oh ya anak ini seperti ini kayak gitu. Nah mungkin ada masukan atau solusi untuk anak yang perlu ceritakan ini Bu. Terima kasih Bu Felin. Baik, terima kasih banyak Ibu Rofiah. Baik sekali ya Kak Alvin, kita mendengarkan dari Ibu Rofiah tentang praktik baik yang sudah dilakukan dan ternyata berdampak positif ke hubungan dengan sekolah dan orang tua yang tadi sudah akhirnya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andi tadi ya, mungkin bisa dicoba tips dari Ibu Rofiah. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana untuk dapat menangani pelaku bullying ini, sebenarnya Ibu Rofiah sudah ketemu nih akar masalahnya di mana. Jadi ketika memang problemnya yang terjadi, akarnya itu ada dalam rumah, dalam konteks ini ada permasalahan dia dengan saudaranya yang suka ngebully dia, akhirnya dia jadi pelaku bullying di sekolah. Artinya kita tidak bisa aja dengan menyentuh dia di sekolah, tapi juga berkolaborasi dengan keluarga untuk bagaimana memandang perilaku ini di rumah. Memang tidak instan, Ibu Rofiah, seperti kejadian-kejadian sebelumnya Ibu ceritakan, Ibu juga menceritakan tadi, memang perlu proses yang panjang, bahkan hampir bertahun-tahun ya, 1 tahun untuk melakukan proses memperbaiki hubungan dengan orang tua, tapi tidak ada yang mustahil, perubahan sedikit demi sedikit pasti akan kita rasakan dampaknya. Tentu dengan pendampingan tadi secara holistik, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah, karena sebenarnya akar permasalahan yang dialami adalah di rumah. Terima kasih banyak insight-nya Ibu Rofiah, kita banyak belajar sekali dari apa yang Ibu ceritakan tadi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Gimana Kak Felin, ini tadi kayaknya ada yang angkat tangan lagi, nambah sesi apa enggak, cukup? Iya, 1 pertanyaan boleh tadi. Tadi kayaknya ada yang angkat tangan lagi, siapa nggih? Sudah ya, cukup ya, cukup. Oke, Bu Kalau Dona, perlu diskusi lagi nanti bisa Kak Felin nomornya juga gitu.
Atau bisa ada sesi 2 ini kayaknya. Ada nomornya. Oh ya, nanti Kak Dengan Feli senang hati materi misalnya Adi senyum-senyum aja Pak Adi. untuk materinya mungkin bisa saya izin nanti dibagikan ke peserta ya Kak ya. Ih, Nanti monggo. mungkin bisa di-share lagi di sekolahan atau mungkin nanti bisa mengumpulkan wali murid, kan penting sekali materi ini untuk disampaikan kepada orang tua. Oke, mungkin sebelum kami tutup, Bu Nona monggo kita bernyanyi dulu Mars KGBN. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar untuk raih kompetensi, tebar praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi ilmu dan pengalaman, menuju cita-cita pendidikan nasional yang gemilang. Ingatlah bahwa tiap murid yang belajar miliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi, bakat dan minatnya. Saatnya pembelajaran berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia agar tetap jaya. Terima kasih Bu Nona. Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih pada malam hari ini, materi kita sangat menarik. Rasanya sebenarnya saya sendiri belum puas Kak Felin. Banyak ini yang saya tanyakan, mungkin nanti saya akan jawab aja deh. Sebenarnya banyak permasalahan di sekolah saya. Nah, sebelum kami tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting ya yang saya catat. Yang pertama bahwa untuk meminimalisir dan menanggulangi kejadian bullying itu, yang pertama adalah kita harus sebagai guru memenuhi kebutuhan peserta didik ya Kak ya. Tidak hanya kebutuhan intelektual tapi juga di emosional dan mentalnya. Nah ini caranya salah satunya yaitu dengan kita harus menerima siswa seutuhnya, dan memberikan mereka skill untuk meregulasi emosi-emosi mereka, sehingga ketika mereka sudah kenal emosi mereka tidak akan diharapkan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang membuli, kejadian bullying atau merusak dirinya seperti kasus yang Barcode tadi. Dan keterampilan ini tentu dari guru sendiri juga harus mengasah terus ya, dan ditularkan juga, kita sampaikan kepada orang tua, karena bagaimanapun pendidikan adalah kolaborasi semua pihak. Dan untuk ketika kita mendapati anak-anak kita mungkin mereka mengalami kasus ini, maka perlu penanganan yang tepat dan cepat. Karena kalau tidak ditangani dengan tepat yang cepat, maka naudzubillah bisa terjadi kejadian bunuh diri. Demikian dari saya selaku moderator. Mungkin Kak Felin mau memberikan statement terakhirnya, monggo. Sudah lengkap sekali Katin yang tadi disampaikan. Ini sekedar memberikan semangat ya. Terus belajar, terus bergerak, dan terus bermakna untuk guru-guru, Bapak Ibu yang ada di sini ya. Semangat. Oke, terima kasih Kak Felin. Lain kali ya, kalau kami undang bersedia gitu. Dengan senang hati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Demikian TPD spesial Hari Guru 2023. Tetap berada di sini. Di hari Rabu akan ada lagi
dengan tema karir protean guru, di mana ada guru KGPN yang akan meluncurkan bukunya, ya, itu. Dan di hari Sabtu akan ada lagi TPD spesial yang berisi tentang materi rangkul yang akan disampaikan oleh teman-teman relawan rangkul dari. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator mohon maaf jika dalam memandu acara malam hari ini terjadi kekurangan, salah kata dan sikap dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum foto ini. Sudah foto belum ini? Bu Nona. Monggo difoto lagi, monggo difoto. Yang belum buka kamera mungkin. Oke, sudah Bu Nona? Oke, terima kasih. Selamat beristirahat, tetap semangat dalam mendampingi para peserta didik kita, dan tetap jaga kesehatan mental kita karena ada hal-hal di luar kontrol kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Feli. Terima kasih. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Makasih Bu Nona, Bu Eva, Pak Andi semuanya. Sama Bu Adin, terima Kita kasih. bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi